Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Juta Fibrin India dari kelas 3B Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 5423661. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yang diampu oleh Ibu Nur Rahmasari Putri SE MBA. Baiklah, di sini saya ingin menganalisis salah satu kasus, yaitu tentang Australia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks paling sedikit di dunia per Maret 2024. Nah, Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia. Nah, jika dibanding dengan negara tetangganya, yaitu negara kita, Indonesia, terdapat lebih dari 500 kedai Starbucks. Menurut statista data per tahun 2023. Nah, berdasarkan studi kasus singkat di atas, silahkan analisis strategi bisnis Starbucks, baik itu STP, marketing mix, dan SWOT, serta identifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kasus tadi, sebaiknya kita mengetahui tentang Starbucks ini. Starbucks ini adalah suatu perusahaan kopi global yang didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Washington oleh Jerry Baldwin dan Jeff Ziegel dan Gordon Bowker. Nah, Starbucks ini terkenal dengan budaya kopi dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Analisis strategi bisnis Starbucks di Australia menggunakan pendekatan STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, dan marketing mix yang 4P, dan analisis SWOT, serta identifikasi faktor yang menyulitkan Starbucks untuk mengembangkan pasarnya di Australia. Nah, menurut saya yang pertama analisis STP, yaitu segmentation. Segmentation terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu demografi. Nah, Starbucks di Australia menyasar konsumen yang berusia 18 sampai 45 tahun, termasuk pelajar, pekerja kantoran, dan pengunjung yang mencari tempat bersosialisasi. Yang kedua yaitu geografi, fokus pada kawasan perkantoran dengan populasi yang sangat tinggi seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Kemudian yang ketiga yaitu psikografi, pelanggan yang menghargai kualitas, kenyamanan, dan pengalaman berkumpul di tempat yang memiliki atmosfer yang menyenangkan. Baiklah, kemudian STP yang kedua yaitu targeting. Starbucks menargetkan pelanggan premium yang memperhatikan kualitas produk dan pengalaman, termasuk pengunjung dengan pendapatan menengah ke atas, profesional, dan penggemar kopi. Yang ketiga yaitu positioning. Starbucks memposisikan diri sebagai penyedia kopi premium dengan pengalaman unik di setiap kedainya, menawarkan produk berkualitas baik dan layanan pelangganan yang ramah. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang marketing mix, yaitu ada 4P. Yang pertama yaitu ada produk, menawarkan berbagai produk kopi, teh, pastry, and makanan ringan. Starbucks juga mengadaptasi produknya dengan memperkenalkan rasa lokal seperti kopi Australia yang dibuat dengan biji kopi lokal. P yang selanjutnya yaitu price atau harga. Nah, Starbucks menggunakan strategi penetapan harga yang premium dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedai kopi lokal. Ini mencerminkan kualitas dan pengalaman yang ditawarkan. P yang ketiga yaitu place atau tempat. Nah, Starbucks jumlah gerainya yang terbatas di Australia dengan 69 kedai. Fokus pada lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, kantor, dan area wisata. Kemudian yang terakhir adalah promotion atau promosi.
Starbucks ini melakukan promosi melalui program loyalitas, kampanye iklan di media sosial, serta kolaborasi dengan merek lokal dan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis tentang SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Nah, Starbucks ini adalah merek global yang kuat dengan reputasi baik dalam kualitas produk. Kemudian pengalaman pelanggan yang unik dan suasana yang nyaman di setiap kedainya. Kemudian beragam produksi yang inovatif dan berfokus pada rasa kopinya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya. Starbucks ini memiliki harga premium, dapat menjadi penghalang bagi segmen pasar yang lebih luas. Nah, harga ini Starbucks ini hanya menjangkau pada kalangan yang tinggi saja. Kemudian ketergantungan pada lokasi strategis yang terbatas. Kemudian opportunities atau peluang. Starbucks meningkatkan minat konsumen terhadap kopi premium dengan pengalaman bersosialisasi. Kemudian potensi untuk meningkatkan jumlah cakupan geografis dengan membuka lebih banyak kedai di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Starbucks ini memiliki persaingan yang sangat ketat dari kedai kopi lokal dan pesaing internasional lainnya. Kemudian perubahan preferensi konsumen yang cenderung lebih memilih merek lokal atau kedai kecil. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah banyak kedai-kedai kopi yang harganya lebih terjangkau bagi mahasiswa dan bisa menikmati kopi dengan rasa yang lumayan enak tanpa mengeluarkan budget yang cukup mahal. Baiklah, yang keempat yaitu faktor penyebab kesulitan Starbucks ini di Australia. Yang pertama yaitu pasar yang jenuh. Nah, Australia ini memiliki banyak kedai kopi lokal yang sangat kuat, sehingga pelanggan sudah memiliki banyak pilihan untuk menikmati kopi. Hal ini membuat Starbucks kesulitan untuk menarik pelanggan baru. Nah, sama halnya seperti sekarang yang ada di Indonesia, yaitu banyaknya kedai-kedai kopi lokal yang sudah mulai membuka kedai-kedai kopi dengan harga yang jauh lebih terjangkau daripada Starbucks. Nah, sekarang seperti kita ketahui bahwa Starbucks ini termasuk salah satu produk yang diboikot. Kemudian faktor yang kedua yaitu budaya kopi lokal. Nah, budaya kopi di Australia sangat kuat, di mana banyak konsumen lebih memilih kedai kopi lokal yang menawarkan kopi yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, seperti espresso dan flat white adalah beberapa contoh kopi yang sangat dihargai. Yang ketiga yaitu persepsi harga. Harga premium yang ditetapkan oleh Starbucks mungkin tidak sebanding dengan harapan konsumen Australia yang seringkali membandingkan dengan produk lokal. Yang keempat yaitu konsumen yang peduli lingkungan. Peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan membuat beberapa konsumen penikmat kopi mendukung merek yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kedai kopi besar seperti Starbucks. Yang kelima yaitu regulasi dan lisensi. Nah, proses perizinan dan regulasi yang ketat di Australia dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi, Starbucks perlu merumuskan strategi yang lebih baik untuk bersaing di pasar Australia, mungkin dengan cara pendekatan yang lebih lokal dan adaptasi terhadap kultur kopi yang kuat di negara Australia tersebut. Baiklah, lanjut kepada soal yang kedua yaitu tentang kasus
kebijakan perdagangan antar negara telah berubah. Sebelumnya, kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan adalah kebijakan pasar bebas atau free trade. Menurut Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi free trade maupun pre-investment agreement, tetapi menjadi friendshoring, yaitu mengacu pada geopolitical consideration atau pertimbangan geopolitik, atau di mana keberpihakan dari sisi geopolitik suatu negara. Nah, di sini kita akan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Baiklah, sebelum kita menganalisis kasus tadi, sebaiknya kita mengetahui tentang friendshoring ini. Nah, friendshoring ini adalah sebuah strategi dalam manajemen rantai pasokan dan ekonomi yang melibatkan pemindahan produksi atau sumber daya ke negara-negara yang dianggap sebagai teman atau sekutu berbasis pada hubungan politik dan ekonomi yang baik. Nah, konsep ini muncul sebagai respon terhadap ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan, dan masalah etika yang dihadapi perusahaan ketika beroperasi di negara-negara tersebut. Baiklah, langsung saja kita analisis tentang perubahan kebijakan perdagangan dari pasar bebas ke friendshoring mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan dalam berbagai cara. Nah, analisis tentang dampak kebijakan dan bagaimana perusahaan dapat merespon perubahan tersebut. Yang pertama yaitu segmentasi pasar baru. Perusahaan harus menyelidiki pasar baru yang mungkin muncul dari hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara tertentu. Pendekatan friendshoring ini akan mendorong perusahaan untuk fokus pada negara-negara yang memiliki politik dan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua yaitu adaptasi produk. Dengan mempertimbangkan preferensi lokal dan kebijakan yang berlaku di negara mitra, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan produk atau layanan mereka. Dapat mencakup modifikasi dalam hal desain, fungsi, maupun harga agar sesuai dengan kebutuhan pasar setempat. Yang ketiga yaitu strategi rantai pasokan. Kebijakan ini mendorong perusahaan untuk meninjau kembali dan mengubah rantai pasokan mereka. Perusahaan mungkin harus mencari pemasok dan mitra bisnis di negara-negara yang dianggap teman sehingga memperkuat hubungan ekonomi di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu risiko geopolitik. Perusahaan perlu mempertimbangkan risiko geopolitik saat menjalankan bisnis di negara mitra. Mereka harus membangun strategi manajemen risiko untuk mengatasi potensi ketidakpastian yang dapat berdampak pada rantai pasokan dan operasional. Yang kelima yaitu investasi dalam hubungan. Fokus pada friendshoring berarti perusahaan harus berinvestasi lebih dalam, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan di negara-negara tersebut, termasuk pemerintah, pelanggan, dan mitra bisnis. Kemudian yang kedua yaitu respon perusahaan. Yang pertama, revaluasi target pasar. Perusahaan perlu melakukan riset pasar untuk memahami dinamika baru dan mengevaluasi di mana mereka mendapatkan nilai terbaik berdasarkan kebijakan perdagangan yang baru. Yang kedua yaitu diversifikasi pemasok dan mitra. Mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal atau negara tercinta yang sebelumnya dianggap aman dan mencari alternatif di negara-negara yang lebih bersahabat secara geopolitik. Yang ketiga yaitu pemasaran yang fleksibel. Mengadopsi pendekatan pemasaran yang lebih responsif termasuk kampanye yang membangun kepercayaan di kalangan konsumen melalui penekanan pada nilai-nilai yang sejajar dengan kebijakan friendshoring. Yang keempat yaitu inovasi produk dan proses. Menciptakan produk baru dengan mempertimbangkan preferensi lokal dan kebijakan perlindungan perdagangan juga dapat mencakup penggunaan teknologi baru untuk mengefisiensikan proses produksi. Yang kelima yaitu komunikasi transparan, membangun komunikasi yang jelas dengan pelanggan baru dan pemangku kepentingan tentang bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi produk dan layanan mereka, serta menciptakan kenyamanan di antara konsumen mengenai keberlanjutan praktik perusahaan.
Baiklah, itulah penjabaran saya tentang dua kasus tadi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.